Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat pagi. Senang sekali saya Calvin Wisang kembali menjumpai Anda dalam Sulut Bicara edisi hari ini, Kamis 15 Januari 2026. Masih dengan topik yang sama, yaitu penanganan bencana banjir Siau di Kepulauan Sitaro. Seperti kita ketahui bersama, pada 5 Januari 2026 lalu terjadi bencana banjir bandang di Siau, tepatnya di Siau maksud kami, di Kepulauan Sitaro. Tidak sedikit tentunya kerugian material, bahkan 17 orang harus menjadi korban, dan hingga kini 2 orang belum ditemukan akibat bencana banjir yang terjadi pada 5 Januari 2026 lalu. Dan untuk membahas terkait topik kita pada pagi hari ini terkait penanganan bencana banjir Siau, Kepulauan Sitaro, sudah hadir bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini di Studio Pro 1. Yang pertama saya sapa Insinyur Adolf Tamengkel, Kepala Badan BPBD Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Adolf. Selamat pagi Pak Calvin dan pemirsa sekalian. Gimana Pak kabarnya hari ini? Ya, baik. Baik, baru kembali dari Siau ya? Ya, kemarin dulu baru kembali dari Sitaro. Oke, dari Siau. Oke, baik. Dan di samping Kepala BPBD Sulawesi Utara ada pelaksana tugas Sekretaris Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Zulkifli Golonggom. Selamat pagi Bung Kelvin, Pak Kaban. Oke, gimana kabarnya juga Pak hari ini Pak? Sehat, puji Tuhan, Alhamdulillah. Sampai sejauh ini masih sibuk juga ya mengurusi bantuan ya? Ya tentu, menjadi bagian dari kewajiban kami. Oke, baik, terima kasih Pak sudah hadir di RRI dan sudah terhubung dengan kami pada pagi hari ini di link Zoom kami, yaitu Kepala Kantor SAR Manado, Bapak George Mercy Randang. Selamat pagi Pak George. Selamat pagi, Pak. Bisa dengar suara kami Pak George? Terdengar. Oke, baik, terima kasih Pak sudah bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Gimana kabarnya Pak hari ini? Ya, puji Tuhan dalam kondisi sehat. Oke, luar biasa, karena tanggung jawabnya masih panjang juga ini Pak George ya, untuk penanganan di Siau ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Dan bagi Anda pendengar yang ingin mungkin menyaksikan siaran kami pada pagi hari ini, bisa menyaksikan live YouTube kami RRI Manado, dan mungkin bagi Anda juga yang ingin menyampaikan atau memberi masukan, saran, Anda bisa menghubungi line telepon atau WA kami di 082195835080. Mungkin Anda bisa menyampaikan saran maupun mungkin masukan kepada ketiga narasumber kita yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin bisa langsung saja ini pertama saya ke Pak Kaban dulu ini Pak Adolf ini siap. Pak, terkait bencana banjir yang terjadi di Siau di Kepulauan Sitaro ini. Mungkin seperti kita ketahui bersama pada 5 Januari 2026 lalu kan akibat intensitas hujan yang tinggi menyebabkan banjir bandang terjadi di Siau di Kepulauan Sitaro. Mungkin saya langsung saja mungkin penanganannya dari pemerintah provinsi sendiri untuk banjir di Siau sana seperti apa sampai sejauh ini. Silakan Pak Kaban. Pertama-tama selamat pagi dulu, Selamat pagi Pak. Bung Calvin dan pemirsa RRI di mana saja berada. Atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus dan Bapak Wakil Gubernur Dr. Victor Melangkai SAMH turut berempati, simpati yang mendalam kepada seluruh masyarakat Sitaro yang terdampak akibat banjir bandang pada awal Januari 2026. Apalagi yang sudah jatuh korban, Pak Gubernur sangat turut berduka cita yang mendalam atas jatuhnya korban akibat banjir bandang ini yang berjumlah 17 orang sampai saat ini, Bung Calvin, 17 orang yang meninggal dunia dan 2 orang masih dalam proses pencarian. Ya. Oke. Nah, sampai sejauh ini Pak untuk penanganannya mungkin dari segi warga yang terdampak, kemudian mungkin tim gabungan yang mungkin tergabung dalam penanganan banjir bandang di sana tuh seperti apa sekarang Pak? Karena kita ketahui bersama memang ada beberapa wilayah yang memang bahasanya mungkin terdampak paling besar itu, ada sampai mungkin perkampungan atau rumahnya yang memang hilang akibat sapuan mungkin banjir bandang ini, dan material juga Pak ya dari atas gunung kalau tidak salah, mungkin bisa dijelaskan. Memang atas nama juga pemerintah provinsi berterima kasih kepada bapak-bapak TNI dan Polri, Basarnas, dan relawan. Kita juga bersama-sama dengan BPBD Sitaro sampai saat ini masih status tanggap darurat. Jadi berproses di lapangan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak. Yang kejadiannya di 3 kecamatan, Calvin. Kecamatan Siau Timur, Kecamatan Siau Barat Selatan, dan Siau Barat. Yang di mana terjadi semacam angin puting beliung dan cuaca ekstrim. Waktu tanggal 5 jam 2 pagi lewat 5 menit terjadi peristiwa ini, dan untuk terdampak di Gunung Tamata ada curah hujan tinggi dan angin puting beliung sehingga air, kalau istilah masyarakat Siau, dimpeluse. Jadi ada katanya air dari langit artinya, tapi yang bermasa besar mungkin, sehingga terdampak di Siau Timur dan Siau Barat. Jadi yang korban yang paling banyak itu di Kelurahan Bahu, itu di Kecamatan Siau mana? Timur. Siau Timur. Jadi dia jatuh di atas gunung Tamata namanya pemirsa. Sebagian air ke Siau Timur, sebagian air ke Siau Barat. Jadi ini bukan di Gunung Karangetan. Jadi banyak masyarakat yang belum ke Pulau Siau itu terjadi di atas Gunung Karangetan. Padahal terjadi di ada 2 gunung. Kalau kita masuk di Pelabuhan Ulu ada 2 gunung, Gunung Karangetan dan
Gunung Tamata ini. Jadi Oke. ini terjadi di seputaran Gunung Tamata. Oke. Nah dari ketiga kecamatan itu berarti yang paling terdampak Siau Timur ini ya Pak Kaban ya? Satu desa itu, Siau Timur, yaitu desa Bahu. sama juga di Manado ada Bahu. Oke, Di oke. Sitaro juga ada Bahu, ada desa Bahu. Oke. Berarti jumlah korban yang paling banyak dari 17 korban ini paling Di banyak di Bahu. Siau Timur itu di Iya, Bahu Siau itu ya? Timur. Oke, baik. Karena bukan akibat karena pengundulan hutan, bukan. Oke. Itu hutan masih banyak. Kita sudah di lapangan kemarin, hutan di Gunung Tamat itu cukup dijaga masyarakat. Oke. Tapi ini memang masa air banyak dan mungkin dulu itu gunung yang sudah lama, Oke. ribuan tahun yang lalu. Jadi dia punya material besar-besar. Oke. Jadi terjadi masa air dari atas gunung, dia hantam ke bawah. Jadi bukan karena kayak di Sumatera Kerusakan itu hutan dan rusak sebagainya. enggak. Tapi Ini memang penyebabnya Ya. memang karena memang intensitas hujan pada Yang saat itu tinggi ya, pada saat yang itu. sangat tinggi. Oke, baik ini. Nah, kalau berbicara penanganan ini ya, seperti kita ketahui bersama, tentu Pemprov tidak sendiri. Ya. Melibatkan juga kabupaten kota yang lain, kemudian gabungan juga dari Basarnas sendiri mungkin, dari instansi terkait, dari Dinas Sosial, Kesehatan dan sebagainya. Nah, sampai sejauh ini untuk penanganan untuk masyarakat yang terdampak ini, apakah mungkin kalau posko tentu ada ya untuk posko bantuan, kemudian dapur umum dan sebagainya, itu mungkin teknisnya nanti ke Pak Zulin ya di Dinas Sosial ini. Tapi sampai sejauh ini ada hambatan tidak Pak untuk penanganan di sana? Sampai saat ini tidak ada hambatan. Oke. Sekarang juga pemirsa cuaca sudah baik, agak baik membantu kita untuk penyaluran bantuan. Oke. Kita sudah 5 kali kita 5 gelombang kita bantu lewat KRI. Terakhir itu gelombang kelima kemarin malam lewat kapal bea cukai. Kalau tidak salah juga saya dapat informasi kemarin dari Matra TNI Angkatan Laut kalau tidak salah Ya, sempat ada membawa turun bantuan lapangan. lewat Ya, KRI lewat apa kalau KRI. tidak salah itu. Dan juga ada Bakamla. Oke. Dan dari kapal-kapal swasta juga membantu, dikasih gratis kita ngangkat. Oke. Di lewat KM Barcelona, ada juga dibantu lewat Pelabuhan Manado. Oke, baik. Sehingga semua berjalan lancar hingga saat ini. Oke, baik Pak Kaban. Nah, ini kalau berbicara memang saya mungkin ke Pak Zul dulu ini. Nah, kalau berbicara bantuan ini kan tentu selain di kewenangannya ada di BPBD ya sebagai leading sektornya untuk penanganan kemudian pemberian bantuan dan sebagainya. Untuk pengawasan dari Dinas Sosial sendiri ini, apa yang mungkin sudah dilakukan untuk membantu korban-korban yang ada di Siau ini? Silakan Pak Sul. Iya, baik. Terima kasih Bung Calvin. Jadi sebetulnya kan dalam rangka penanganan atau penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Sitaro ini tetap yang menjadi utama sebagai koordinatornya adalah BPBD Provinsi. Secara nasional ada di BNPB dan juga ada di Kemensos RI. Nah, tentu tugas dari Dinas Sosial adalah pada subklaster penanganan sosial atau penanganan korban bencananya. Nah, kan kita tahu semua ya Pak Kaban bahwa ada 6 subklaster dalam penanganan bencana. Jadi selain ada proses rekonstruksi di akhir, rehabilitasi di awal itu kan ada penyediaan logistik tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Kaban yang sudah didistribusi karena memang sekarang posko utamanya ada di Pemprov ya dan juga di BPBD sehingga ini untuk mempermudah koordinasi. Nah, tentu yang menjadi bagian tugas utama kami Dinas Sosial pada penanganan korbannya adalah memastikan soal bagaimana kebutuhan permakanan tadi yang disampaikan oleh Pak Kaban, kebutuhan dasar permakanan, sandang pada lokasi-lokasi pengungsian. Oke. Nah, lokasi-lokasi pengungsian itu tentu harus dipastikan betul yang memang tidak jauh dari lokasi dan juga dipastikan itu juga tersedia dapur umum. Oke. Nah, kebetulan dapur umum kami yang tentu paling utama disponsori atau didukung oleh Kementerian Sosial itu ada di halaman kantor Bupati Sitaro karena memang tidak jauh lokasinya daerah Siau Timur itu atau daerah desa Buha yang terdampak itu tidak jauh dari situ.
Nah, jadi setidaknya kami harus menyediakan sampai dengan 1.000 bungkus makanan per hari, baik siang maupun malam untuk didistribusikan. Paling utama adalah ke lokasi, ada 3 sampai 4 lokasi pengungsian, meskipun juga ada yang secara mandiri di rumah-rumah keluarga. Nah, itu kita distribusi makanan. Nah, tentu untuk memastikan itu kita harus ada penyiapan SDM-nya dalam hal penanganan bencana. Jadi tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kaban bahwa disiapkan juga ada dari tim relawan, kemudian juga ada dari BPD provinsi, kita ada Taruna Siaga Bencana sama tim dari Dinas Sosial, kurang lebih ada 15 orang dari sana, dibantu oleh Dinas Sosial Sitaro. Nah, hal yang berikut untuk memastikan agar ini tidak terlewati dalam rangka penanganan bencana adalah di dalam hal santunan. Itu Kementerian Sosial juga sudah mengidentifikasi sekarang sementara pemenuhan dokumen yang sejauh bisa dipenuhi dan dibantu oleh Dukcapil Sitaro dalam rangka untuk memastikan 17 korban yang terdampak ini untuk diberikan santunan. Jadi santunan dari Kementerian Sosial itu ada 15 juta per keluarga atau ahli waris yang terdampak. Kemudian mereka yang luka itu mendapatkan santunan 2 sampai dengan 5 juta tergantung kondisi dari korban. Yang saat ini memang ada 10 orang yang sementara dirawat di Rumah Sakit Kando. Kemarin kami Dinas Sosial sudah menyerahkan juga setidaknya untuk kebutuhan sandang bagi mereka yang sementara dirawat, karena memang informasi dari Dinas Kesehatan Sitaro, Pak Gaban, teman-teman kita, keluarga kita yang dari Sitaro yang korban luka ini ternyata hanya ada bawa pakaian di badan. Dan mereka tidak bisa terpenuhi kebutuhan sandangnya, sehingga kami penuhi itu kemarin. Dan juga setidaknya untuk kebutuhan mereka masak ataupun kebutuhan mereka dibantu oleh keluarga di sini kita berikan juga untuk bahan pokok, sehingga untuk memudahkan mereka. Jadi kami kira seperti itu yang menjadi bagian dari tugas utama yang sudah juga diperintahkan oleh Pak Gubernur ke BPPD, ke Dinas Sosial, dan kami menindaklanjuti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Zul. Mungkin saya ke Pak George ini. Pak Kakansar, bisa dengar suara kami Pak Kakansar? Bisa Pak, iya. Oke, Pak, terkait dengan jumlah korban ini kan ada 17 yang memang sudah katakanlah sudah ditemukan Pak ya. Tapi masih ada 2 masyarakat warga yang memang sampai sejauh ini masih masih belum ditemukan ini. Nah, dari Basarnas sendiri upaya-upaya pencariannya sudah sampai sejauh ini seperti apa ini? Karena sesuai dengan tanggap darurat bencana kan ditentukan kalau tidak salah sampai tanggal 18 Januari ini ya Pak George ya. Mungkin bisa dijelaskan ini. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama tentunya kami dari Basarnas saya kira turut prihatin atas kejadian yang terjadi di Kepulauan Sitaro dan turut berduka cita kepada 17 korban yang sudah dikonfirmasi meninggal dalam bencana dan 2 orang masih dalam pencarian. Jadi Basarnas ini tidak bekerja sendiri, jadi unsur SAR gabungan yang ada adalah bersinergi membuat pemetaan di mana terdampak tumpukan atau material-material bebatuan. Tentunya ada penguatan dari Polda, yaitu dari K9-nya atau anjing pelacak. Demikian juga ada pembongkaran infrastruktur yang boleh dibilang dicurigai sesuai dengan pemetaan dari unsur SAR gabungan, sehingga perlu alat berat dan itu sudah digerakkan dari PU. Demikian juga untuk pemetaan kemungkinan korban terseret oleh material ke pantai atau ke laut, juga sudah ada penemuan yang boleh disampaikan 1 korban yang terhempas hingga ke pulau seberang dan berhasil ditemukan. Nah, dasar-dasar itu yang menjadi analisa dari unsur SAR gabungan untuk pemetaan dari pencarian. Dan pemetaan sekarang ini kami konsentrasi selain di daerah tumpukan tanah yang sebetulnya materialnya sudah berkurang, kami konsentrasi di perairan atau di laut dengan memperkuat atau tambah penguatan dengan menggunakan rubberboot atau LCR bersama dengan kelompok nelayan. Jadi unsur SAR gabungan yang cukup banyak, yang sangat punya kompetensi, punya kemampuan, kami sinergikan untuk pemetaan pencarian di tepi pantai maupun hingga ke pulau sebelah menggunakan LCR.
Di sisi lain kami juga melakukan pemantauan lewat udara agar tentunya coverage area atau daerah pemantauannya lebih luas dengan menggunakan drone thermal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke, nah Pak George, sampai sejauh ini apa yang menjadi tantangan? Seperti yang disampaikan tadi kan, tadinya kan masih di wilayah darat ya. Ada kemungkinan korban terseret sampai ke pantai. Apa yang kemudian menjadi tantangan sampai sejauh ini? Mengingat tidak hanya material lumpur kan ini, ada juga material-material seperti bebatuan yang memang tidak kecil ini, Pak George. Iya, jadi kami tentunya bersinergi dengan instansi terkait ya, TNI Polri, ya dalam hal ini BPBD yang ada di Kepulauan Sitaro, coba memuat satu pemetaan dan kami menganalisa ada berapa rumah yang diinformasikan kemungkinan korban berada, itu menjadi acuan hingga ke sudut-sudut itu menjadi titik untuk penggalian atau penguatan dengan alat berat, sehingga berapa sektor yang berada di daerah darat yang terdampak ini menjadi konsentrasi bersama unsur SAR gabungan. Dan sebelumnya sudah menggunakan anjing pelacak, namun tentunya di sana tetap berjalan, dan yang di laut juga kita konsentrasi karena objek ini kita tahu bersama sudah kita pencarian ini sudah hari ke 10 ya? 11 kalau dalam operasi SAR ya. Kita sudah melakukan penyisiran di tepi pantai hingga ke tengah laut bersama kelompok nelayan. Dan kita sudah melakukan penyisiran pemetaan juga, berkali-kali rapat evaluasi dan debriefing di akhir operasi SAR, namun belum menemukan tanda-tanda. Namun besar harapan kami ya barangkali korban bisa ditemukan oleh mungkin masyarakat dan mungkin belum diinformasikan. Nah, kita akan bersama-sama membantu evakuasi. Demikian. Oke, artinya tim SAR gabungan ini tetap bergerak ya, tidak hanya di darat, di laut juga ya sampai sejauh ini ya Pak George ya? Iya, pagi tadi sudah laksanakan rapat bersama untuk internal tim SAR gabungan dan sudah membuat rencana operasi dari semalam, karena habis operasi SAR pencarian kemarin mereka langsung adakan evaluasi dan searching atau daerah-daerah pencarian. Kita menyesuaikan dengan hasil rapat evaluasi dari masukan unsur SAR gabungan. Sehingga pagi tadi sudah dilaksanakan pembukaan lagi untuk pencarian dan sudah diturunkan 2 LCR atau rubber boot untuk pembagian sektor pencarian. Jadi area daerah pesisir pantai hingga ke tengah sudah kita bagi sektor, dan sudah juga kita maksimalkan 2 perahu karet bersama kelompok nelayan, dan bahkan ikut on board di situ menggunakan drone thermal. Jadi walaupun di tengah kita coba pantau lewat udara sehingga pemantauan lebih luas, lebih tercover lah, demikian. Oke, artinya memang kalau mungkin yang mungkin masih jadi pertanyaan juga, apakah karena memang kesulitan ini mencari pencarian untuk 2 korban ini, apakah memang karena faktor wilayahnya atau karena memang faktor material ini sebenarnya yang kemudian memporak-porandakan ini wilayah Siau ini Pak George ini? Tentunya dalam setiap operasi SAR tentunya ada kesulitan ya, tetapi itu akan menjadi briefing awal atau pemetaan awal bersama unsur SAR gabungan, karena biar bagaimana kita butuh data dari keluarga korban. Betul. Terakhir korban terlihat di daerah mana, sehingga pemetaan di mana kemungkinan objek ini atau yang dicari ini terseret atau mungkin tertimbun, ini menjadi dasar. Karena kalau kita hanya unsur SAR gabungan sendiri, tentunya tantangan itu lebih berat lagi. Tetapi kalau ada masukan dari masyarakat, dari keluarga korban, terakhir korban terlihat di daerah mana, nah ini yang jadi konsen atau fokus dari tim SAR gabungan ini untuk melakukan pencarian. Karena kita tahu ini dampak dari hempasan material ini bukan hanya di darat, tapi turun sampai ke pantai dan bahkan ke laut. Sehingga ada kecurigaan dari unsur SAR gabungan bahwa objek ini kemungkinan terseret. Terbawa, karena ada, Pak ya? Iya, kemungkinan terbawa. Karena kita tahu bersama sudah ada 1 korban yang ditemukan sebelumnya di seberang. Jadi ya dampak itu yang menjadi acuan untuk pencarian di laut. Dan memang tantangannya pasti ada ya setiap ini. Tambah lagi situasi kan cuaca kurang mendukung waktu kejadian. Jadi pencarian di laut belum kita maksimalkan. Namun belakangan ini cuaca sudah agak mendingan, dan akhirnya ya unsur SAR sudah mulai maksimal pencarian di laut.
Demikian. Oke. Nah untuk personil sendiri, apakah masih perlu ditambah untuk pencarian ini atau sudah cukup ini untuk SAR gabungan ini yang terjun ke lapangan ini Pak George? Atau mungkin masih ada perlu ketambahan alat atau seperti apa? Ya, kalau dari pandangan kami dengan kekuatan gabungan ini ya dari TNI Polri, dari unsur masyarakat ya, dari instansi terkait atau pemerintah daerah setempat, ini sudah sangat kuat ya, sudah kuat dan bahkan saya lihat semangat dari masyarakat juga ikut membantu Basarnas dari mengangkat peralatan. Ya, ini sudah sangat maksimal. Namun demikian, ada evaluasi-evaluasi di akhir operasi yang kami coba sampaikan kepada tim gabungan untuk penggantian ataupun penambahan tim. Tetapi ya itu di dalam SOP Basarnas hal yang namanya fatigue atau mungkin kejenuhan dalam operasi SAR dan kelelahan ini Pasti perlu ada ya? dipertimbangkan. Ya pasti ada. Tetapi kami sudah konfirmasi ya tim masih dengan semangatnya masih ingin berjalan apa adanya dan tim yang pengganti bahkan kami sudah standby-kan untuk men-change. Namun ya karena ada kasih operasi juga di sana yang menyampaikan terus Pak masih lanjut Pak, kekuatan masih 5/5 ya, kami tentunya mensupport apa yang disampaikan kasih operasi yang berada di lokasi kejadian. Oke, baik, terima kasih Pak George. Mungkin saya ke Pak Kaban dulu ini Pak, sampai sejauh ini apa sih yang menjadi tantangan untuk mungkin proses evakuasi dan penanganan korban-korban banjir ini, karena memang kita ketahui bersama selain mungkin kalau kejadian awal kan pasti akses. Tapi kita berbicara sekarang kan untuk akses wilayah atau mungkin pendistribusian bantuan ke wilayah terdampak pasti kan sudah lebih terbuka ini. Mungkin ada tantangan atau mungkin hambatan-hambatan apa ini yang kemudian penanganan banjir itu di satu wilayah itu bisa maksimal atau tidak? Ini seperti apa Pak Kaban? Silakan. Terima kasih. Memang kemarin pas kejadian itu 5 ruas jalan tertutup oleh lumpur dan material boulder, batu besar. Oke. Yang kayak di belakang Mega Mall itu. Begitu batu-batunya, tapi ini tumpul-tumpul. Oke. Nah, karena dia ada di aliran sungai mati yang nanti musim hujan baru terjadi ada aliran air. Jadi 5 ruas jalan itu dibantu oleh dari Kementerian PUPR, dari Balai Sungai, Balai Jalan juga bersama-sama Dinas PU terkait. Sekarang ini sudah terbuka. Jadi membawa bantuan, akomodasi semua sudah terbuka, sudah bisa melewati 5 ruas jalan. Oke. Artinya secara penanganan untuk warga atau yang terdampak banjir ini di Siau ini sudah sebenarnya lebih gampang ya? Begitu Sudah ya, Pak lebih gampang. Jadi sekarang ini yang ruas jalan itu sudah terbuka, tapi juga memang akibat banjir bandang ini ada kerusakan warga masyarakat, rusak ya? Rumah. Jadi yang hilang ini sampai saat ini data terakhir rumah hilang itu 30 unit. Kemudian rusak berat 52 unit, Bung Calvin. Rusak sedang 29 dan rusak ringan 89. Total warga yang mengungsi itu kurang lebih 178 kakak atau 492 jiwa. Dana juga kantor Polres. Ya, Polres Sitaro juga ya, Sitaro juga kena dampak. Ada 1 kios hilang, 1 bengkel dan 1 ruko. Nah, jadi memang sangat signifikan. Baik. Jadi memang ya penanganannya pasti tentunya bertahap ya. Ya, bertahap. Pak Kaban ya, mungkin kita juga akan membahas di segmen berikut itu terkait mungkin ya berbicara relokasi tentunya untuk masyarakat yang terdampak. Tapi mungkin sebelum kita lanjut, pendengar pemirsa RRI Manado, terkait topik kita pada pagi hari ini masih juga dengan topik penanganan bencana banjir Siau bersama dengan narasumber yang hadir. Namun sebelum kita lanjut membahas terkait topik kita pada pagi hari ini, kita jeda sebentar, tetap bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Astaga, bukan main Nyong. Ngana sini ngana. Bukan main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai sajar bang ngana begitu nih boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sembarangan. Ada apa ini? Pas Pak. Coba ada lihat apa? ini generasi muda bagaimana ini Pak. Fasung-fasung, buang sembarang buang sampah. Sembarang buang sampah, mana tuh sampah dia ada buang? sana, Pak, Coba saya. ambil tuh sampah. Rasa ngana. Adik, Biasa. mau sampaikan.
bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan, apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh Ibu ini, dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Languan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Rosa 2. Ya, Anda masih bersama kami dalam Sulut Bicara edisi hari ini, Kamis 15 Januari 2026. Tentunya masih dengan topik penanganan bencana banjir Siau Kepulauan Sitaro. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan kita pada pagi hari ini dengan ketiga narasumber, mungkin bagi Anda masyarakat yang ingin bergabung, ingin memberikan saran maupun masukan, Anda bisa menghubungi kami di 082195835080, atau mungkin Anda juga bisa menyampaikan saran maupun masukan lewat kolom komentar kami yang tersedia lewat live YouTube kami di RRI Manado. Mungkin sudah ada penelpon, kita terima penelpon dulu. RRI selamat pagi. Pro 1 selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat. Sulut Bicara. Selamat. Dari Manado. Selamat pagi, dengan siapa di mana ini, Pak? Iya, dengan Cliff yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Oke. Di tempat di Motoling. Oke, Pak Cliff yang Selamat ada pagi di untuk para Motoling. narasumber ya. Ada kaban-kaban ya, Pagi. kaban SAR siap. dan kaban BPBD ya. Pagi-pagi. Begini, tentu prihatin juga ya warga Siau yang terdampak dengan bencana. Tapi begini, di sisi lain begini kan, apakah kejadian itu murni karena alam atau karena ulah manusia? Istilah begitu kan, mungkin oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab. Biasanya kan mungkin ada penembakan liar di tempat yang tidak diperbolehkan untuk menebang. Karena ini kan menyangkut lingkungan kan, lingkungan. Apalagi banyak yang terdampak begitu jadi korban. Jadi kalau boleh, coba dicari tahu terus wahana lingkungan hidup itu jalan dong. Misalnya begini, dia cari tahu apakah ini kejadian karena murni memang alam atau karena dia diibatkan oleh ulah manusia, itu penembangan liar yang tidak gitu ya, tidak terkontrol lah begitu. Jadi ketika memang ada kejadian hal seperti itu, kami sebagai masyarakat mendukung kalau boleh tidak lanjut begitu kan. Karena ini kan sudah banyak korban gitu kan. Karena kejadian di Sumatera juga kan karena teridentifikasi indikasinya itu kan ulah manusia juga kan. Tapi apakah di Siau ini karena ada penembangan liar akhirnya terjadi bencana atau memang murni karena fenomena alam? Oke. Jadi apakah wahana lingkungan itu jalan atau seperti apa? Jangan cuma dengar-dengar. Karena jadi apresiasi juga kepada pemerintah dalam ini, Kepala BPBD dan Basarnas yang tetap bersikeras lah, serius dalam menjalankan tugas, walaupun memang tugas pokok itu ada kan. Oke. Tapi tetap bersemangat ya Bapak-Bapak, dan semoga itu lancar dan aman-aman semua. Mungkin Oke. itu saja dari saya, terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Cliff. Satu penelpon kita terima di belakang Pak Cliff.
RRI selamat pagi. Halo, belum ada ya? Belum ada? Belum ada. Oke, ada. Ya, halo selamat pagi, RRI selamat pagi. Selamat pagi Pak Kalvin Wisang. Selamat pagi, dengan siapa di mana ini Pak? Bapak James Rundunu di Winorangian. Oke, Pak James di Winorangian. Oke, silakan Pak James, apa yang mungkin ingin disampaikan atau yang mungkin ditanyakan? Terima kasih atas kesempatan. Selamat pagi Pak Kaban, Insinyur Pak. Pagi. Gimana Pak James? Selamat pagi Pak Zulkifli, Kadis Sosial. Juga Pak George, Tim SAR. Nah, Iya Pak, selamat pagi. ini cuma mau bertanya buat Insinyur Pak Don. Dan Bapak sudah ke Gunung Tamata kan? Iya luar biasa. Pak James, saya potong. Kalau bisa radio monitornya mungkin dikecilkan sedikit Pak, biar suaranya bisa terdengar jelas ini. Terima kasih. Oke, lanjut Pak James. Pak Dul sudah langsung tinjau dengan mata kepala sendiri, diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena langsung turun lapangan kan. Siap. Menurut Bapak punya penglihatan atau penilaian apakah masyarakat setempat yang ada di sekitaran situ, di Bahu Siau atau desa-desa yang terdekat di tempat yang terjadi bencana, apakah mereka ini masih layak tinggal di tempat tersebut atau sudah harus diungsikan ke tempat yang atau desa yang lain? Itu pertanyaan saya. Baru untuk kedua Pak George, kalau dapat telepon misalnya dari misalnya dapat informasi, contoh ini Manimpuruk terjadi bencana di jam 1 malam, lagi hujan-hujan dan lagi istirahat. Apa Bapak langsung pindahkan atau respon? Atau nanti tunggu pada waktu siang atau nanti tunggu pagi, baru langsung mengambil tindakan? Itu aja. Baru untuk Pak Kadis Sosial, kalau misalnya dapat bantuan dari luar negeri, dari Jepang, tindakan Bapak, apa prosedurnya untuk bantuan dari luar negeri untuk Indonesia atau untuk desa-desa yang terkenal bencana? Terima kasih saudara-saudaraku. Oke, itu saja Pak James. Bapak yang sudah memberikan kesempatan. Itu saja dari pertanyaan saya. Oke, baik. Pak James di Winorangian. Oke, Pak James di Winorangian, terima kasih. Mungkin 2 pertanyaan saja dulu cukup, mungkin bisa langsung dijawab nih Pak, terkait pertanyaan pertama langsung ke Pak Kaban ini. Katanya untuk wilayah yang terjadi bencana di sana, apakah memang murni akibat dalam tanda petik alam karena intensitas hujan yang tinggi atau karena mungkin adanya faktor kerusakan lingkungan akibat ulah manusia? Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit ini, Ya, Pak terima Kaban. kasih. Ini pertanyaan dari Bung Cliff tadi. Bung Cliff tadi. Sangat baik dan sebenarnya kita sudah jelaskan tadi. Awal mungkin Bung Cliff belum sempat mendengar tadi, ya kita jelaskan kembali lagi nih, Bung Calvin. Jadi ini terjadi karena murni alam. Karena hutan di Gunung Tamata itu kita lihat masih lestari. Kita langsung ke lokasi. Jadi istilahnya itu karena cuaca angin siklon. Jadi kayak tornado juga bisa, yang dia putar dari laut, dia naik ke atas. Tapi juga waktu itu curah hujan yang tinggi. Sehingga air terkumpul, masa air sangat besar, dan dia tercurah. Jadi itu artinya orang Siau, air dari langit. Impulse. Impulse itu ya. Tapi ini kalau kita lihat memang curah hujan juga. Akibat intensitas hujan Pak ya. Sehingga yang di bawah itu material besar, boulder-boulder. Boulder itu kena rumah, waduh. Satu boulder itu beratnya hampir 3 ton. Berarti besarnya seperti ruangan ini mungkin Pak ya? Enggak. Tapi boulder berat memang. Yang kayak di Megamas, bayangkan dia dari atas gunung dia lari ke bawah itu, dibawa oleh air. Jadi bukan karena ada penebangan pohon yang sembarangan kayak di Sumatera atau Aceh. Tidak, ini memang murni alam dan batu itu dibawa oleh air ke bawah dan dihantam masyarakat karena topografinya yang sangat kurang lebih 30 sampai 45 derajat. Jadi kecepatannya kita boleh bayangkan. Jadi itu penyebab utamanya. Karena memang salah satu itu Pak. Ya, murni alam. Murni alam. Nah, kemudian ada pertanyaan tadi dari Pak James terkait apakah nantinya untuk wilayah yang terkena dampak ini masyarakatnya apakah nanti akan direlokasi atau seperti apa ini? Ya, untuk masyarakat yang terdampak yang pasti yang rumahnya hilang,
jangan jadi terjadi bencana kayak begini, dia datang di lokasi yang sama, jadi ada baiknya di lokasi tapi seputaran Pulau Siau. Tapi itu nanti dibahas sesudah 14 hari ini masa tanggap, masa reaprekon. Dan kita akan mengadakan rapat, jadi kasih bayangan aja, pemerintah provinsi akan bersama-sama dengan Kementerian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, akan kita tentukan gimana perkembangan. Masih akan dipetakan juga ya Ya, mana-mana. petakan. Yang pasti untuk daerah yang sudah terkena dampak, Paling yang parah ya, paling di parah, Siau itu timur itu. usahakan jangan bangun di lokasi tersebut, jangan terjadi lagi. Jadi paling tidak cari tempat yang relatif aman di seputaran Pulau Siau. Oke, baik. Nah, mungkin kalau untuk pertanyaan Pak James jadi tadi juga di Winurangyan, untuk Pak George ini katanya kalau terjadi bencana di jam-jam katakanlah tengah malam sampai subuh, apakah Basarnas bisa langsung mengambil tindakan ataukah harus menunggu katanya ini Pak George terkait pertanyaan Pak James tadi ini. Mungkin bisa dijawab Pak George. Baik, terima kasih Pak James yang sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Jadi kami Basarnas ya sesuai dengan standar operasi prosedur, kapanpun Bapak menghubungi ya, mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi kalau ada dalam pelayanan publik ada yang melaporkan, kami langsung respon. Namun ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, jarak. Ya, jarak yang pertama ini antara lokasi Basarnas dengan lokasi kejadian. Nah, tentunya harus jadi pertimbangan karena jarak itu seperti kejadian di Siau, sementara tim berada di Manado. Nah, tentunya kita harus menggunakan transportasi laut ataupun transportasi udara. Ini juga menyesuaikan dengan cuaca. Yang kedua, menjadi pertimbangan yang kedua adalah selain jarak, yang kedua kebenaran berita. Jadi kebenaran berita ini kami selalu mengacu bersinergi dengan terutama Polri atau tim yang ada di lapangan seperti Babinsa atau Babinkantimas atau mungkin BPBD setempat atau mungkin dinas sosial setempat. Karena ini sangat menguatkan bahwa ini validasi dari pelapor ini betul-betul positif. Kami berapa kali menangani kasus laporan di Gunung Kelabat ya, seperti kemarin belum lama ya, 2 hari yang lalu, itu laporan jam 11 malam dan berhasil kita evakuasi itu sampai jam 2 dini hari sampai jam 3 dini hari karena harus kita perjalanan ke puncak Gunung Kelabat. Dan ini setelah divalidasi, dikonfirmasi ke pihak-pihak tentunya yang bertanggung jawab, pengelola setempat, baru kami berani memberangkatkan. Bukan sedikit juga ya laporan yang terkadang, mohon maaf saja, ya mengerjai Basarnas. Hoax gitu ya Pak George ya? Iya. Ada berita hoax yang mungkin informasinya kejadian dari tahun lalu dipublikasikan lagi, bahwa terjadi bencana di daerah ini, padahal setelah dikonfirmasi tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada hal-hal lain-lain, tetapi sudah di-share di media sosial, sehingga kalau kita mengirim tim ke lokasi, berkoordinasi dengan unsur lain, membawa unsur gabungan ke lokasi, tentunya sangat tidak efektif dan sangat tentunya berita itu akan menyebar bahwa Basarnas telah mendukung pencarian, padahal informasi ini adalah informasi yang dipublikasikan kembali, yang kejadiannya mungkin sudah setahun berlalu atau mungkin 2 tahun yang diinformasikan kembali. Nah, hal-hal ini jadi pertimbangan. Jadi ada 2 hal. Yang pertama kami harus tentunya menyesuaikan dengan jarak. Yang kedua menyesuaikan dengan hasil asesmen atau pelaporan dari unsur ya atau mungkin yang bisa dipercaya seperti dari laporan dari Babinsa atau Babinkantimas atau mungkin dari pemerintah setempat misalnya kepala desa, lurah atau mungkin camat. Baru kami bergerak, mungkin itu. Oke, Pak, kalau kembali ke terkait topik kita pada pagi hari ini, apakah tim SAR gabungan sana sudah bergerak untuk saat ini, Pak? Untuk pencarian 2 korban yang masih belum ditemukan ini? Ya, saya sudah sampaikan tadi ya dalam pembicaraan awal bahwa tadi pagi sudah laksanakan briefing ya dan bersama unsur gabungan dan tadi juga sudah disebarluaskan dokumentasi pencarian menyusuri tepi pantai dan ke laut menggunakan 2 RCR. Jadi pagi-pagi sudah, karena ini masuk dalam penambahan waktu atau perpanjangan waktu yang hasil koordinasi yang sebelumnya kami sudah harus tutup di sebelumnya ya di tanggal sudah 7 hari pelaksanaan operasi pencarian karena SOP-nya 7 hari. Namun karena ada tentunya petunjuk teknis dari pimpinan atas, direktur operasi maupun informasi dari BPBD maupun pemerintah setempat untuk penambahan waktu pencarian,
sehingga kami menambah, menyesuaikan tentunya dengan masa tanggap darurat di tanggal 18. Nah, di masa tanggap darurat itu kami maksimalkan untuk pencarian. Jika sebelum masa tanggap darurat selesai dan korban berhasil ditemukan, tentunya sesuai tugas dan fungsi Basarnas, yaitu melakukan pencarian, kami akan usulkan penutupan. Namun sampai saat ini korban belum ditemukan. Jadi kami masih melaksanakan pencarian sampai mungkin batas waktu atau masa tanggap darurat selesai. Demikian. Oke, baik Pak George. Saya ke Pak Juli terkait pertanyaan Pak James tadi. Katanya jika ada pemberian masyarakat yang ini mungkin membantu ini, memberikan bantuan berupa mungkin bahan makanan dan sebagainya, ataupun dalam bentuk nominal dan sebagainya. Prosedurnya seperti apa ini mungkin Pak Juli? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke, baik. Saya kira nanti ini boleh juga dijelaskan oleh Pak Kaban. Nah, sebetulnya di dalam rangka penanganan bencana, kalau kita belajar pengalaman pada bencana Aceh dan Sumatera, tentu harus disesuaikan apa yang disebut dengan skala status tanggap darurat ya, Pak Kaban. Kita tahu bersama bahwa pernah kejadian kita tsunami Aceh, kemudian ada bencana yang kedua yang statusnya tanggap darurat nasional itu sampai kemudian ada bantuan luar negeri yang masuk, apa itu PMI atau bantuan logistik internasional. Kecuali memang kondisinya karena ada kelumpuhan aktivitas pemerintahan di satu daerah atau satu negara. Nah, saya kira skala yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sitaro, skalanya kabupaten, dan saya kira pemerintah provinsi pun sudah sangat siap, bahkan bisa tersedia stok logistik yang banyak, baik dari BPBD, apalagi sekarang saya kira ada donasi dari masyarakat kita, dinas sosial yang disupport juga oleh Kemensos juga kebutuhan apapun barang yang terkait dengan penyediaan permakanan dan selainnya kita tetap masih bisa untuk menangani itu. Jadi saya kira kalau kemudian harus dengan bantuan internasional atau bantuan luar negeri itu tentu harus disesuaikan dengan skala bencananya, apalagi untuk status tanggap darurat. Dan saya kira belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya tentu ketika kita sudah tidak mampu atau sudah kita tidak bisa lagi kelola untuk pengelolaan penanganan bencananya, baru itu bisa melalui lembaga lain atau dari luar negeri. Nah, terakhir saya kira tadi ada yang sempat disinggung Bung Kelvin soal peran walhi. Nah, kebetulan memang semasa aktivis mahasiswa kami juga pernah terlibat di Wahana Lingkungan Hidup, dan ada teman kami yang terpilih kemarin, Bung Riedel Pitoy, dan beliau yang sekarang jadi Direktur Walhi Sulawesi Utara. Saya kira perspektif Walhi di dalam rangka untuk memastikan apakah ada dugaan ataupun ada problem-problem di dalam bencana-bencana yang terjadi di tingkat nasional maupun di daerah termasuk di Sulawesi Utara, saya kira dia akan bisa membantu kami juga kalau misalnya memang itu bisa tentu dengan riset yang cukup, bukti, fakta yang evidence yang bisa untuk membantu kami pemerintah provinsi, terutama juga dari BPBD dan Dinas Sosial untuk setidaknya ada pemetaan. Karena begini Bapak Ibu, pemirsa, Bung Kelvin, kita kan perlu ada yang namanya rencana kontingensi. Kita harus punya yang namanya mitigasi resiko bencana. Dan itu yang harus kita lakukan sebagaimana amanat Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang paling penting sebelum namanya bencana. Ya karena memang makanya kenapa kemudian ada ada program di BPBD ataupun Dinas Sosial maupun di lembaga-lembaga atau instansi daerah yang lain yang itu memang harus memastikan agar setiap daerah itu punya komunitas-komunitas pencegahan bencana. Jadi misalnya ada Destana di BPBD, kita punya Kampung Siaga Bencana di Dinas Sosial dan Kemensos, sehingga kalau kemudian ini sudah ada di awal, kita sudah bisa mengantisipasi kejadian bencana. Karena lebih baik kita ada upaya untuk pencegahan daripada harus merawat atau menangani saat terjadi bencana. Nah, saya kira kalau kita lihat kondisi geografis, kita lihat kondisi kontur tanah yang ada memang di Sitaro, terutama di Siau, daerahnya ke perbukitan. Kontur tanahnya paling banyak warga itu membangun pemukiman kan daerah daratan bawah, sementara daerah atas itu ya seperti yang disampaikan oleh Pak Kaban adalah wilayah hutan yang lestari. Nah, sehingga memang yang terdampaknya di sana. Ada pertanyaan tadi yang muncul, apakah ada potensi untuk relokasi? Nah, tentu pemetaan itu bisa dilakukan oleh instansi lain, apalagi misalnya mungkin bisa saja dari BNPB, bisa dari BPBD maupun dari Perkim secara tata ruang kawasan
pemukiman itu masih layak dihuni atau tidak. Karena kejadian pada bencana Gunung Ruang kemarin ya itu harus direlokasi karena memang sudah 3-4 kali kejadian berturut-turut sehingga mereka tidak layak lagi untuk menempati Berada di situ ya? wilayah lereng maupun daerah daratan dari Gunung Ruang. Nah sehingga harus direlokasi sampai di daerah Modisi Kabupaten Bolsel. Nah jadi saya kira ini juga penting untuk menjadi catatan, analisis dan juga kajian kita semua untuk memastikan agar kita tidak kerepotan di dalam rangka menang. Meskipun kalaupun sudah ada kejadian ya tugas kita semua harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya Pak Kaban. Apalagi ada perintah dari Pak Gubernur, kita harus laksanakan itu dengan penuh tanggung jawab. Saya kira itu. Oke, baik Pak Sul. Mungkin saya ke Pak Kaban ini terkait mungkin yang disampaikan tadi, tambahan katanya terkait bantuan yang nantinya diberikan. Termasuk tadi sebelum break yang kita bahas terkait relokasi ini. Ya, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Bung Calvin, pemirsa. Untuk bantuan memang terakhir hari ini kita ada buka posko bantuan, posko induk di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Terpusat semua di situ Terpusat ya Pak situ Kaban? semua. Oke. Dan langsung digeser ke lokasi bencana, ke Pulau Siau. Yang terakhir itu yang kita sampaikan lewat kapal bea cukai. Tapi mulai besok, posko sudah bertempat di kantor BPBD. Di Jalan Bethesda dan BPBD juga sudah membuka rekening. Donasi untuk ini ya Pak donasi Kaban? nominal. Oke. Kalau ada masyarakat atau stakeholder, pihak-pihak swasta yang ingin mungkin ya. Atau teman-teman kita juga Ingin yang membantu, ingin tergerak hati membantu saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sitaro yang tertimpa bencana, kita sudah buka rekening. Oke. Bung Calvin. Nah mungkin bisa disampaikan ini, mungkin mumpung kita live pada pagi hari ini mungkin di mana mungkin bisa disalurkan nomor rekeningnya, mungkin atas nama siapa begitu. Ya, jadi kita sudah buka rekening bencana mulai kemarin di Bank Sulut Go. Oke. Atas nama saya sendiri dan asisten satu. Oke. Pak asisten satu punya Pak Dani Mangala ya. Berarti artinya begini Pak Dani Mangala. Artinya kan untuk informasi katakanlah untuk informasi lebih supaya lebih akurat ini harus menghubungi kemana ini untuk kemudian memastikan bahwa open donasi yang lewat rekening yang disampaikan Pak Kaban tadi itu memang betul-betul valid ini karena mengingat hal-hal seperti ini kan riskan begitu ya katakan. Hati-hati pasti. Oke, mungkin tambahannya seperti apa Pak? Nah, jadi kita kalau donasi masuk, kita langsung transfer ke Kabupaten Sitaro. Untuk membantu apa yang dibutuhkan di sana. Di sana juga Badan Bencana dan Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati juga bekerja keras, didampingi oleh provinsi dan bersama-sama dengan tim bencana yang ada dari TNI Polri, tadi Basarnas, relawan, kita bersatu padu sehingga yang berat kita merasa ringan. Oke, baik. Nah, mungkin kita sepertinya sudah ada di penghujung dialog kita pada pagi hari ini. Mungkin apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat atau mungkin sedikit saja dari Pak Kaban terkait penanganan banjir Siau sampai sejauh ini. Upaya-upaya pemerintah provinsi mungkin dibantu dengan stakeholder pemerintah kabupaten kota dan tentunya juga ada juga dari lembaga kementerian yang lain untuk bagaimana supaya kondisi di Siau sana di Kepulauan Sitaro itu bisa cepat pulih ini. Terlebih untuk memastikan kondisi warga-warga terdampak khususnya ini yang lansia, yang anak-anak, balita dan sebagainya bisa terpenuhi ke semua katakanlah kebutuhan mereka ini Pak Kaban. Terima kasih. Jadi yang terakhir itu yang total sekarang sudah 10 yang luka berat kita bawa di Rumah Sakit Kando. Jadi yang 4 terakhir itu lewat kapal Bakamla Singa Laut sudah dievakuasi. Perintah Gubernur langsung evakuasi untuk kita dirawat di Rumah Sakit Kando dan ada ODSK juga mungkin. Oke, nah untuk penanganannya sendiri di Siau sana sudah seperti yang mungkin mulai memetakan katakanlah masyarakat nantinya tidak akan lagi tinggal di lokasi yang memang paling terdampak ini. Apakah sudah ada data-data yang disiapkan dari pemerintah sendiri ini untuk jadi ini masyarakat? Masih 14 hari masih masa tanggap. Setelah itu kita ada masa reaprekon. Yang pasti untuk masyarakat dihimbau yang terkena dampak rumah hilang, pasti kita akan melihat dan kerjasama dengan kementerian, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kita akan turun lokasi. Kan data-data sudah jelas. Rumah hilang, rusak berat. Yang pasti pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Sitaro, dan BNPB pasti kita akan bersama-sama dan akan membantu bagi masyarakat yang terdampak apalagi rumah hilang.
Tapi intinya jangan membangun di lokasi yang sudah terkena bencana. Tapi relokasi ada baiknya sebatas di Kepulauan Pulau Siau. Oke, baik. Pak Zul, terakhir apa yang disampaikan? Iya, baik, terima kasih Bung Kelvin. Jadi kami sementara saat ini per 3 hari pasca bencana kemarin kan sudah melayani dapur umum. Nah ini memang masih ada kendala kita, beberapa warga yang belum terlayani daerah yang agak jauh dari lokasi dapur umum. Jadi sebetulnya melalui forum ini, melalui media RRI ini kami juga meminta kepada masyarakat yang ada keluarganya di daerah-daerah yang agak jauh yang juga terdampak bencana, boleh mengakses kebutuhan makanan hariannya, baik siang maupun malam di dapur umum yang tersedia di belakang kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro. Jadi boleh nanti diakses di sana. Sekaligus untuk memastikan juga apakah sudah ada juga bantuan yang baik diserahkan oleh BPBD maupun dari Dinsos. Kalau belum terjangkau, silakan hubungi kami. Kami akan segera itu, karena kalaupun ada kekurangan di sana, kami akan tambahkan dari gudang Dinas Sosial Provinsi. Kami kira itu saja. Oke, Pak Zul. Saya ke Pak George ini, Pak George, terakhir mungkin apa yang disampaikan ini dari Basarnas? Ya, baik ya. Kami tentunya dari Basarnas dengan kejadian yang ada, kami tentunya pada kesempatan yang baik ini lewat media RRI, kami mengingatkan kembali untuk selalu antisipasi dengan hal-hal yang tentunya membahayakan, terutama yang mendirikan rumah di tepian tebing atau berada di pinggiran sungai, tepian pantai, untuk lebih berhati-hati dan mewaspadai terhadap perubahan cuaca. Demikian juga saudara-saudara kita yang melaksanakan aktivitas juga di perairan nelayan. Nah ini kami juga banyak laporan terkait dengan nelayan hilang. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini kami sekaligus sosialisasi dan sampaikan untuk lebih berhati-hati dan betul-betul turut memperhatikan informasi cuaca yang ada. Kami tetap standby dan Basarnas akan selalu memberi informasi terhadap emergency call yang ada di Basarnas, atau kalau ada hal-hal darurat bisa hubungi 115 Basarnas atau lewat telepon langsung ke 0438 51995 atau lewat WhatsApp di 0823 44110707. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan terakhir mohon doa semoga semua korban bisa ditemukan. Amin, amin, bersama amin, amin. yang bekerja di Sitaro. Demikian. Oke, baik, terima kasih Pak George Besiradang. Tetap semangat dalam bertugas, Pak. Stay safe. Salam Ya, buat teman-teman terima yang bertugas di Sitaro. Terima kasih sudah menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Kepala Basarnas Manado, Bapak George Mercy Randang maksud kami. Terima kasih juga Pak Kaban BPBD Sulut, Bapak Insinyur Adolf Temengkel. Semangat Pak ya dalam bertugas ini untuk kemanusiaan. Pak Zul juga Sekretaris Dinas Sosial, terima kasih atas waktunya sudah bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Dan bagi Anda masyarakat, terima kasih yang sudah memberikan saran maupun masukan dalam topik kita pada pagi hari ini. Untuk itu saya yang bertugas hari ini Calvin Wisang undur diri, sampai kita berjumpa lagi di Sulut Bicara edisi selanjutnya. Saya yang bertugas mengucapkan terima kasih bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi, tetap semangat. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia